Pengkhianatan di malam pertama. Bab 16. Jangan dibuka tirainya, aku takut, lirik Embun. Tapi kalau tirainya dibuka, gak ada cahaya sama sekali. Biarin aja, baginya lebih baik dalam kegelapan daripada harus buka tirai kamar, meskipun ia tetap merasa ketakutan. Abi tak banyak bicara. Ia menuruti keinginan Embun dengan kembali menarik tirai jendela hingga kamar menjadi gelap gulita. Tuh kan, gelap. Biarin aja, yang penting buka tirai. Selama beberapa saat, Abi terdiam di tempatnya berdiri sambil memeluk Embun. Sebuah kesempatan dalam kesempitan yang buatnya ingin tertawa di atas ketakutan istrinya. Bagaimana? Kau tidur saja, tawar Abi kemudian setelah merasa lelah mencari kunci kamar. Tapi aku takut. Aku teman tidurnya, tak punya pilihan lain. Embun menyaut dengan anggukan kepala, sehingga Abi segera menuntunnya ke tempat tidur. Pria itu membaringkan istri dan membalut tubuhnya dengan selimut. Sekarang mereka sudah terbaring dengan balutan selimut yang sama. Embun mendiamkan wajah di dada suaminya dan menjadikan lengan kekar Abi sebagai bantal. Tak dapat ia pungkiri, kedekatan ini menciptakan sebuah rasa yang sulit ia pahami. Jantungnya berdebar kuat, tubuhnya semua terasa dingin akibat disergap ketakutan, perlahan mulai menghangat. Embun yakin pipinya sudah merah saat ini. Sementara Abi meluk sambil mengusap rambutnya berulang-ulang, berharap Embun akan segera terlelap. Namun hingga berapa saat kemudian, Embun tak kunjung tidur, hanya mata yang terpejam dalam dekapan Abi. Boleh aku tanya sesuatu? Bisik Abi setelah berapa saat terjadi kebisuan di antara mereka. Mau tanya apa? Kenapa kamu takut ini sama gelap? Lagi pula, ini kamar kamu sendiri kan? Apa yang takuti? Tanya Abi heran. Sebab tadi saat mengobrol dengan Mama di ruang televisi, mertuanya sama sekali tidak menyebutkan bahwa putrinya sangat takut dengan kegelapan. Ia hanya menyebutkan kebiasaan-kebiasaan Embun. Bukannya segera menjawab, Embun malah semakin meletakkan tubuhnya ke dalam pelukan Abi, juga menarik selimut hingga menutup tubuhnya dan kepalanya. Jangan tanya, aku gak mau cerita. Abi menaikkan sebelah alisnya, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman dalam kegelapan. Abi pasti sudah menyemburkan tawa jika tidak mengingat posisi Embun yang sedang ketakutan. Semakin lama, Embun terasa semakin menggemaskan baginya. Kamu lucu banget sih. Dan kenapa aku baru sadar semua ini? Pria itu mengatupkan bibir setelahnya. Ya udah, gak apa-apa kalau kamu gak mau cerita. Sekarang kamu coba tidur. Sudah mau larut malam ini. Abi menarik napas dalam-dalam, mencoba menetralkan perasaannya. Sentuhan dengan Embun menciptakan sensasi panas yang terasa berambat ke seluruh tubuh. Terlebih tubuh Embun terasa sangat menempel pada tubuhnya. Jika saja tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga mereka sejak awal, mungkin malam ini akan menjadi malam yang indah untuk Abi. Sudahlah, nasi telah menjadi bubur. Abi dapat mencoba bersabar. Gini amat sih, ya ampun, pipa Rucika ngapain bangkit lagi Namun gerutuan itu hanya dapat ia teriakkan dalam hati, meratapi nasibnya malam ini. Dugaan Abi bahwa Embun mengalami fobia terhadap kegelapan ternyata benar adanya. Semalaman sejak lampu di kamar padam, Embun tak pernah beranjak dari sisi suaminya. Bergeser sedikit pun tidak. Malah ia terlelap dengan menjadikan lengan Abi sebagai bantal. Dan wajahnya menempel sempurna di dada sang suami. Perlahan Embun membuka mata ketika merasakan cahaya matahari yang menyelinap melalui celah jendela, terasa menyilaukan mata. Tubuhnya menggeliat, kelapak matanya mengercap berapa kali. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah wajah suaminya yang masih begitu lelap, lengkap dengan tangan kekar yang melingkar di perutnya. Bahkan wajah mereka berada dalam posisi yang sangat dekat, sehingga saat Embun mendongak, ia hampir saja mencium dagu suaminya itu. Ya ampun, tersadar, Embun memindahkan tangan Abi membuat pria itu menggeliat. Lalu membuka matanya secara perlahan. Abi merentangkan tangan ke samping. Sebelah tangannya bergerak mengusap lengan yang terasa pegal.
Aduh, kok pegal gini sih? Keluhnya seraya memberi pijatan secara perlahan. Tak dapat menyembunyikan rona merah di wajah. Embun segera menyibak selimut. Turun dari tempat tidur dan masuk kamar mandi. Ia kuyap pagi, sementara Abi menarikan selimut dan mencari posisi ternyaman. Rona merah terlihat di pipi Embun, membuat hatinya kembang kempis. Lucu banget sih dia. Mah, Mama. Embun manggil sang mama seraya mengetuk pintu. Tak berselang lama terdengar sautan dari luar. Kenapa, Bun? Tanya mama yang suaranya terdengar dari balik pintu. Pintunya terkunci dari semalam, Mah. Kuncinya hilang. Salah buka dari luar kunci cadangan. Kok bisa terkunci? Tanya mama seolah heran. Gak tahu, Mah. Ya sudah, tunggu sebentar. Suara Mah terdengar perlahan menjauh. Sepertinya sedang beranjak menuju sebuah lemari, tempat sebuah kunci cadangan di rumah itu tersimpan. Tak berselang lama, pintu terbuka. Mama Rima terlihat berdiri di awal pintu dengan daya berkerut. Ia melihat putrinya yang sudah rapi dengan pakaian kasual. Sementara Abi tak terlihat di kamar, sepertinya sudah di kamar mandi. Maksud kamu, sama Abi terkurung di kamar? Tanya Mama Rima, membuat Embun mengangguk pelan. Iya Mas, semalam mestinya padam. Masa sih? Mama nggak tahu loh, ujar Mama Rima seraya membelakangi putrinya. Wanita paruh baya itu berjalan menuju dapur dengan Embun yang mengekor di belakang punggungnya. Di meja makan tersedia pula beberapa menu sarapan. Embun segera duduk dan meraih gelas jus jeruk dan buatan sang mama. Jadi, kamu bagaimana semalam? Kan kamu biasa sama gelap. Pertanyaan Mama Rima menciptakan semburat merah di pipi Embun. Sangat memalukan jika teringat kejadian semalam, di mana ia terus menempel di tubuh Abi. Sementara Mama Rima menatap seolah menuntut sebuah jawaban. Tentu saja ia sangat penasaran tentang apa terjadi terhadap putrinya. Teringat suatu malam ketika hujan deras disertai petir menyambar. Embun sangat takut kala itu dan menjadi histeris. Mama pun harus menemani tidur di kamar. Gak apa-apa, jawabnya seraya berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya. Oh, syukur kalau kamu gak apa-apa. Lagian ada Abi yang menemani kamu semalam kan? Embun tak menyaut lagi. Ia milih fokus dengan menu sarapan. Tak berselang lama Abi keluar dari kamar. Sudah rapi dan kemeja celana bahan. Seperti biasa, ia terlihat sangat sempurna. Kamu kenapa, Bi? Tanya lama ketika menyadari Abi terus mengusap lengan kanannya. Gak apa-apa, Bah. Cuma pegel dikit. Kok bisa? Abi melihat Embun, membuat wanita itu menundukkan kepala. Gak apa-apa, Mah. Mungkin kecapean gitu kemarin. Oh, melihat gelagat pasang suami istri itu, Mama Rima hanya mengatupkan bibir rapat, seraya menatap anak dan menantunya bergantian. Sarapan pun berlalu dengan kebisuan Embun. Hanya Abi dan Mama Rima yang sesekali mengobrol. Ayo, aku antar kampus. Abi buru-buru menyusul Embun yang sudah berjalan lebih dulu keluar rumah. Gak usah, aku naik ojek online bisa kok. Ayo Embun, kampus kamu kan dekat dengan kantor aku. Abi segera buka pintu mobil bagian depan. Embun bertanya sekilas sebelum akhirnya naik ke mobil. Sepanjang perjalanan, keduanya saling diam. Kamu pulang jam berapa? Tanya Abi sesaat setelah mereka tiba di kampus. Siang, jawab Embun singkat. Aku jemput ya, tawar Abi. Kebetulan habis istirahat makan siang nanti. Aku ke pabrik untuk periksa proses produksi untuk produk baru. Gak usah repot-repot, aku bisa pulang sendiri naik taksi online. Jawabnya datar. Ia hendak melepas sabuk pengaman yang melintang di tubuhnya. Baru saja akan buka pintu mobil. Abi sudah bergerak cepat dengan mengunci kembali pintu mobil. Membuat Embun menatapnya dengan mata memicing. Ada apa lagi, Mas? Tanyanya. Menyadari dengan sikap dingin Embun, Abi menarik napas dalam-dalam. Benar kata mama mertuanya. Ia harus memiliki stok kesabaran ekstra menghadapi Embun. Karena jika sudah terlanjur kecewa, akan sulit untuk menemukannya. Tangan Abi mengulur menggenggam jemari sang istri. Meskipun Embun sempat menepis, membuat Abi merangkum kedua baunya, menatap ke dalam matanya. Aku mohon,
dengarkan aku dulu. Satu kali ini saja. Mintanya bersungguh-sungguh. Embun merasa terkunci oleh Abi seolah kehilangan kata-kata. Tak ingin terperangkap oleh pria itu, Embun milih mengalihkan pandangannya ke arah lain. Embun, aku tahu kamu sakit hati sama aku. Aku salah karena sudah mengkhianati kamu di malam pertama pernikahan kita. Dan aku sangat menyesal. Aku gak akan minta kamu menjawab sekarang. Aku tahu kamu juga butuh waktu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius mau dari awal sama kamu. Ia menjeda ucapannya dengan hela napas. Mari kita menikah ulang. Embun masih terdiam. Entah harus menjawab apa, sebenarnya ia pun tidak terlalu tahu perasaan apa yang ia rasakan untuk Abi selain rasa kecewa. Tapi pesan nomor 5 masih terngiang dalam benaknya sejak semalam. Tidak semua masalah dalam pernikahan harus diselesaikan dengan perpisahan. Embun menarik tangannya yang masih genggam Abi. Aku pikirkan lagi. Sekarang tolong buka pintunya. Aku mau keluar. Abi mulai senyum sebelum akhirnya buka pintu mobil. Baru saja Embun akan turun, ia sudah kembali menarik tangannya. Hingga wanita itu menoleh seketika. Tiba-tiba Embun merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Rasa hangat pun perlahan menjalar ke hati. Abi baru saja menamkan ciuman di keningnya. Untuk beberapa saat, waktu seakan berhenti. Kelopak mata Embun terpejam kala merasakan benda kenyal itu terasa sangat hangat menyentuh keningnya. Kamu hati-hati ya, bisik Abi seraya membelai puncak kepala sang istri. Embun seperti terpaku di tempat, apalagi saat Abi membelai pipinya dengan lembut. Embun memindahkan tangan Abi yang masih membelai wajahnya. Sulit baginya untuk menerima permintaan Abi begitu saja, setelah semua rasa sakit yang dia dapatkan selama pernikahan. Kamu juga, hati-hati di jalan. Tanpa mengulur waktu lagi, Embun segera turun dari mobil, sementara Abi hanya dapat memandangi punggung istrinya yang perlahan menjauh. Setelahnya Abi melajukan mobil meninggalkan kampus, tanpa disadari oleh Abi maupun Embun, sepasang mata sejak tadi menjadi saksi kemesraan mereka pagi itu. Fania mengusap kedua sisi pipinya dengan air mata. Kemesraan Abi dan Embun menjadi sambutan pertamanya menyakitkan saat tiba di kampus. Ingatan Fania seketika terbang ke masa lalu. Dulu Abi sering menolak saat Fania ingin sekedar mencium pipinya saja. Bahkan saat pertama kali mereka pacaran, Abi sudah menegaskan tidak mau bersentuhan di bibir. Lalu mengapa dengan Embun yang baru kenal beberapa bulan berbeda, Abi bakal menciumnya lebih dulu? What? Kamu ngapain di sini? Sapaan tiba-tiba terdengar dari arah belakang, membuat Fania terjingkat. Ia menoleh untuk melihat siapa yang telah mengagetkannya pagi itu. Kamu? Raut wajahnya mendadak berubah saat menjadi sosok yang menghampiri dirinya. Fania mengusap ujung matanya dari sisa air mata, agar tak terlihat. Kamu kenapa, Van? Kamu nangis? Tanyanya, saat melihat deretan bulu mata Fania yang tampak masih basah. Enggak kok, mata aku kemasukan debu, jawabnya berbohong. Ada apa? Tumben kamu sapa aku, tanya ketus. Sebab sejak dulu ia dan Mega tak begitu dekat. Mega cenderung lebih dekat dengan Embun, bahkan mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Berbeda dengan Fania yang memiliki teman-teman sendiri. Namun akhir-akhir ini, Fania cukup menjaga jarak dengan teman-temannya. Gak apa-apa, aku cuma kebetulan lihat kamu di sini. Wanita mulai senyum seraya menatap mobil milik Abi dari kejauhan. Bagaimana hubungan kamu dengan Kak Abi? Dahi Fania berkerut mendengar ucapan Mega. Kamu tahu dari mana soal aku sama Abi? Mega terkekeh. Aku tahu lah, Embun kan sering cerita. Dia juga bilang kamu masih pacaran sama Abi padahal Embun itu istri sahnya Abi. Mendadak raut wajah Fania tampak kesal. Teringat kembali ketika Abi mencium kening Embun di mobil, dan itu benar-benar membuat dadanya bergemuruh. Aku ngerti posisi kamu, pasti serba sulit karena Abi menikah dengan orang lain, padahal kamu masih ada hubungan sama dia, ujar Mega. Emang Embun tidak percaya sama kamu? Semuanya Embun kan terbuka sama aku, katanya mereka udah mulai baikan. Kamu yang sabar ya Van,
Seharusnya kamu deposit Embun sekarang. Rasanya udara sekitar seperti tak cukup bagi Fania untuk bernapas. Siang harinya, Embun mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Baru saja terdengar suara dering yang menandakan adanya pesan baru masuk. Beberapa pesan yang berasal dari teman ia balas satu persatu. Ada pula pesan baru masuk dari nomor suaminya. Aku di depan, di samping gerbang kampus. Isi pesan Abi. Embun pun segera mengetikkan pesan balasan. Tunggu, merapikan beberapa benda miliknya yang di meja. Embun masukkan ke dalam tas. Tanpa menunggu lagi, wanita segera meninggalkan kelas. Melewati Fani yang tengah mengobrol dengan beberapa teman. Bahkan Embun tak peduli dengan teror permusuhan yang terus dilayangkan Fania kepadanya. Abi mulai senyum saat melihat Embun keluar dari gerbang kampus. Pria itu memanfaatkan waktu istirahat siangnya dengan bawa Embun ke sebuah restoran yang belakangan ini menjadi favoritnya. Abi buka pintu mobil saat Embun mendekat. Ia sambut istrinya dengan senyuman menawan. Bagaimana di kampus? Abi buka suara sambil menyalakan mobil dan meninggalkan gedung tinggi itu. Biasa aja, jawab Embun datar. Abi melirik Embun sekilas lalu kembali terfokus dengan jalanan di depan. Sepanjang hari ini, ia tak cukup tenang memikirkan istrinya. Apakah Fania membuat masalah dengannya karena pembicaraan mereka semalam? Boleh aku tes sesuatu? Embun mengangguk. Mau tanya apa? Fania gak buat masalah dengan kamu kan? Mendapat pertanyaan itu, Embun menarik napas dalam. Hari ini emang cukup menyebalkan baginya. Karena Fania berapa kali menyindir dirinya secara terang-terangan dengan sebutan perusak hubungan orang. Bahkan tadi Fania sempat mendorongnya sampai terjerembab ke lantai. Enggak kok, biasa aja, jawabnya asal Embun milih tak memberitahu apa yang dilakukan Fania kepadanya. Syukurlah, aku sempat khawatir dia akan membuat masalah dengan kamu. Menempuh perjalanan 15 menit. Mereka tiba di restoran. Abi menggandeng tangan Embun memasuki restoran. Beberapa menu menjadi pilihannya siang ini. Malam ini kamu ada kegiatan gak? Tanya Abi setelah mesan beberapa menu. Gak ada. Emang kenapa? Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Embun menatap suaminya dengan kerutan tipis di kening. Sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Apakah Abi sedang mengajaknya untuk berkencan? Memang mau kemana? Aku ada tugas kantor yang harus selesai malam ini. Aku gak teman ke sana, makanya mau ajak kamu. Jawabnya. Meskipun alasan yang diberikan Abi terasa aneh bagi Embun, namun ia begitu tak menanggapi. Ya tentu saja, aku gak bisa janji. Abi hanya menanggapi dengan senyuman. Jika Embun menolak, ia dapat minta bantuan Mama Rima untuk membujuk. Bahkan siang pun berlanjut. Abi sekali mecah kebukulan dengan membicarakan beberapa hal, membuat Embun terheran dengan sikap suaminya yang jauh berubah. Abi terkesan lebih peduli, lebih perhatian, dan lebih manis. Kamu tinggal sini bentar dulu ya. Aku ambil mobil dulu, ucap Abi setelah tiba di lobi. Bersambung.